kali ini saya akan menjelaskan eh, apa saja sih software yang akan kita gunakan untuk membuat hasil desain tiga dimensi. Teman-teman, di sini banyak sih aplikasi yang menyediakan untuk pembuatan desain tiga dimensi. Yang pertama itu yaitu SolidWorks, dan juga ada eh, AutoCAD, dan juga SketchUp, SketchUp, SketchUp di sini. Nah, di sini adalah software yang bisa teman-teman download untuk membuat hasil tiga dimensi. Dan di sini saya contohkan untuk pembuatan hasil tiga dimensi menggunakan SolidWorks. Di sini saya hapus dulu. Di sini saya akan membuat sebuah box atau kubus. Oke, kita akan membuat sebuah kubus di SolidWorks ini. Hal-hal yang atau langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita harus memilih plan-nya ini di bagian tiga sisi, atau kita terserah mau pilih yang mana. Saya mau yang menggunakan di bagian sini. Terus kita masuk ke bagian sketch dan kita milih center rectangle dan kita klik di bagian sini dan tarik. Nah, untuk ukuran kita menggunakan smart dimensi dan kita bikin nilainya di sini 20 mili. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke bagian extrude boss. Nah, di sini saya mau untuk tingginya itu 20 mili. Nah, hasil desainnya udah selesai. Nah, bagaimana caranya kita memindahkan hasil desainnya ini ke 3D printer? Yang harus kita lakukan yaitu menginstal software Ultimate Cura. Di sini saya menggunakan software Ultimate Cura. Silakan teman-teman download sendiri di internet. Banyak yang menyediakan link download untuk mendapatkan hasil atau software Ultimate Cura ini. Kenapa saya merekomendasikan Ultimate Cura? Karena saya juga memakai Ultimate Cura ini, dan juga fitur-fiturnya di sini juga lumayan cukup lengkap, dan di sini saya sangat suka banget menggunakan Ultimate Cura. Dan untuk cara penginstalannya biasa, dan juga sebelum pengaturan menggunakan Ultimate Cura, yang terpenting kita harus menyediakan file atau hasil desain dengan format STL. Nah, dari SolidWorks-nya ini kita bisa merubah hasil desainnya ini ke format STL. Apa sih itu STL? Format, kita cari di sini. Format STL adalah format STL yang biasa digunakan untuk file dari objek tiga dimensi dan digunakan untuk menyimpan data dari suatu model 3D. Jadi intinya yaitu hasil desainnya ini akan dirubah dia ke dalam bentuk file, dan filenya itu terdiri atau bendanya ini dipotong atau dia menentukan lapis per lapis, dan ukurannya ini dia menentukan titiknya itu berada di koordinat mana gitu. Dan Ultimate Cura-nya ini yaitu adalah untuk merubah bahasa atau hasil desain 3D-nya ini merubah ke bahasa mesinnya. Nah, jadi setelah sekarang kita langsung menggunakan SolidWorks dan kita rubah ke Save As. Setelah kita save as dan kita langsung merubah ke format STL. Nah, di sini saya udah ada format STL box. Oke, kita timpa saja dengan ganti nama box 1. Box 1. Box 1. Oke, yes. Nah, format ini udah kita rubah ke format STL.
Dan langsung kita masuk ke software Ultimate Cura. Dan sebelum kita menggunakan software Ultimate Cura, kita harus memilih atau Ultimate apa yang akan kita gunakan. Pertama kita masuk ke konfigurasi atau ke sini dulu, add printer. Nah, di sini teman-teman bisa memilih jenis printer teman-teman. Saya menggunakan Ultimaker original. Saya menggunakan Ultimaker original. Kenapa saya menggunakan Ultimaker original? Ya saya pengen saja menggunakan Ultimaker original gitu. Mungkin untuk pemilihan jenis-jenis lain juga belum saya coba. Silakan teman-teman sendiri mencoba. Di sini saya merekomendasikan karena ini adalah software yang terbaik bagi saya. Oke, kita add. Karena saya udah meng-add si ini, silakan teman-teman yang belum add silakan add. Saya cancel saja karena saya sudah ada Ultimate original. Nah, setelah jenis printernya kita add, langsung masuk ke konfigurasi setting. Nah, setelah kita masuk ke konfigurasi setting, biasanya di sini masih dalam custom atau basic. Nah, silakan teman-teman masuk ke klik di bagian experts dan masuk ke bagian printer. Silakan masuk ke setting. Dan di sini teman-teman harus memasukkan ukuran dimensi 3G printer teman-teman, baik untuk X, Y, Z-nya harus dimasukkan sesuai dengan bed atau 3G printer teman-teman. Dan juga di sini juga dimasukkan untuk ukurannya. Dan untuk bagian extruder ini adalah untuk jenis software Marlin. Karena di sini saya membuat 3G printernya dengan menggunakan software Marlin. Dan juga masuk ke bagian extruder. Dan untuk nozzle, silahkan teman-teman cocokkan nozzle-nya di 3G printer berapa. Kalau 0,2 ya masukkan di sini 0,2. Kalau di nozzle 3G printer teman-teman 0,4 ya di sini juga tetap nilainya 0,4. Dan untuk diameter filamen, nah di sini saya menggunakan filamen 1,75 mm. Oke, setelah selesai kita setting semua, masuk ke bagian close, langsung di close saja, close, dan hasil tampilannya seperti ini. Setelah hasil tampilan seperti ini, silakan teman-teman ambil format STL tadi yang berbentuk box. Saya sini untuk format box. Nah, format box saya sudah masukkan di bagian sini karena posisinya udah di bagian tengah-tengah. Setelah itu teman-teman masuk ke bagian klik di bagian sini, dan untuk nilainya ini saya menggunakan nilai 0,2 karena nozzle saya 0,4, jadi dibagi 2 karena hasilnya nanti pas lagi nempel ke papan bednya itu hasilnya bukan bulat tetapi kayak oval gitu. Antara gimana sih jelasinnya susah juga karena nozzle-nya 0,4 karena di sini 0 saya maunya ingin 0,2. Kalau teman-teman juga 0,4 nanti hasilnya itu kurang nempel karena naiknya 3G printernya itu bagian Z-nya itu yaitu 0,2 mili. Kalau teman-teman mau ingin 0,4 ya terserah silakan, tapi nanti lihat saja hasilnya sendiri bagaimana. Karena saya sudah mencoba, makanya nilainya saya di sini memberi 0,2. Kalau teman-teman ingin nilai yang lain terserah, tapi nanti hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri. Dan untuk infillnya di sini untuk di dalamnya ini kita bagiin kopong atau solid terserah. Di sini saya untuk pemilihannya mau memakai 20 karena di dalam saya ingin kopong. Nah, ini untuk supportnya ini kegunaannya adalah jika desain kita ini berbentuk melingkar, setengah melingkar, dan di sini di bagian atasnya sini kalau tidak teman beri support dia akan bakalan jatuh. Di sini kegunaannya untuk menopang hasil atau desain yang di bagian atas ini supaya tidak jatuh. Dan setelah itu masuk ke bagian custom. Di sini teman-teman bisa melihat di seal
Shieldnya ini adalah kegunaannya untuk di bagian pinggir-pinggir ini, di pinggir-pinggir boxnya ini, teman-teman mau tipis atau tebal di bagian solidnya, teman-teman bisa nilai di sini. Bisa teman-teman lihat juga di, saya slash dulu, jenisnya, bentuknya seperti apa. Nah, di sini ini adalah makin tebal di bagian pinggirnya, otomatis di sini bagian solid dan di sini kopong. Nah, kalau nilainya makin kecil, otomatis dia, kalau standarnya itu 2, otomatis di tadi 8 agak besar dan yang sekarang tipis. Nah, kalau teman-teman ingin menghemat filamen di dalam atau box kubusnya ini lebih kokoh atau lebih tahan, di bagian pinggirnya saja teman-teman ingin ditebalkan, di tengah-tengahnya tidak, otomatis kita juga menghemat filamen. Nah, kalau biasanya saya menggunakan nilainya 4 di bagian ini untuk white line out-nya. Di sini bentuknya juga 4 kali. Nah, di sini 1 2 3 4, jadi agak lumayan kokoh dan di dalamnya kopong. Dan juga untuk di bagian supportnya tadi juga bisa teman-teman pilih di sini untuk supportnya berapa. Di sini bisa teman-teman atur nilai supportnya di bagian sini. Dan juga untuk kecepatannya, material yang pertama material dulu. Di sini untuk printer temperaturnya bisa teman-teman mengatur suhu filamennya berapa di sini, dan juga ada pemilihannya lain atau pengaturannya di dalam sini. Dan untuk speed, di sini bisa teman-teman atur speednya berapa. Otomatis di sini kalau speednya makin cepat, otomatis hasil barang yang kita dapatkan juga cukup lebih cepat. Otomatis barang yang dihasilkan juga kurang presisi. Bisa gitu yang saya lakukan atau eksperimen yang saya coba sebelumnya. Tapi di sini kita beri nilai 80. Di sini juga ada untuk pengaturan di bagian outwall speednya, itu di bagian pinggir-pinggirnya ini dia kecepatannya cuma 40 mm per second. Dan untuk printer speed semuanya atau customnya itu dia semua di bagian kopong atau di bagian yang hijau-hijau ini atau kuning ini, dia nilainya 80 mm per second kecepatannya. Dan untuk lama waktu ngeprint boxnya ini bisa teman-teman lihat di bagian sini, waktunya itu ya 14 menit, dan beratnya 5 gram, dan panjang filamennya itu 1,62 meter. Kalau dibandingkan 1 gramnya itu 1000 atau 2000 teman-teman ngeprint di toko-toko online biasanya, berarti ini 10.000 untuk ngeprint di bagian ini saja, karena hitungnya itu per gram, atau bisa jadi 1.900 per gram atau 2.000 per gram. Tapi kalau teman-teman ingin membuat 3D printer sendiri, otomatis teman-teman biayanya juga lebih murah untuk mendapatkan hasil objek yang dihasilkan oleh 3D printer. Dan juga untuk mendapatkan file STL-nya ini, teman-teman juga atau bisa juga menggunakan atau mencari di internet. Contohnya kayak gini, atau kalian malas atau teman-teman malas sendiri untuk mendapatkan hasil desainnya kayak gini. Misalkan teman-teman ingin membeli power supply. Nah, kalau teman-teman malas sendiri untuk membuat boxnya ini, silakan teman-teman lihat sendiri di internet. Contohnya saya beri nama Cover Power Supply STL. Nah, di sini ada website yang menyediakan hasil yang udah jadi atau desain yang udah jadi dengan format STL, yaitu www.yegi, terus Thingiverse, STL Base, STL Finder, dan STL atau Cool 3G, GrabChat, dan juga banyak yang lainnya di sini. Nah, di sini dia menyediakan format-format STL atau desain yang udah dijadikan STL. Silakan teman-teman download di bagian sini, di bagian di sini contohnya di Thingiverse. Nah, di sini adalah hasil desain atau format STL yang udah jadi. Di sini juga tidak bisa kita edit, di sini kita langsung ngeprint di 3D printer. Contohnya saya ingin menggunakan yang bagian ini. Nah, untuk
modelnya kayak gini, power supply-nya dan juga untuk kotaknya seperti ini. Silakan dengan teman-teman langsung download di bagian sini dan tunggu 5 detik untuk pendownloadan. Oke, nah di sini tinggal kalian save. Atau contohnya di sini saya menggunakan di bagian hanger yang saya download tadi, 3D printer hanger. Nah, di sini sediakan kalian ekstrak. Hasil ekstraknya ini berbentuk seperti ini. Akan saya panggil di bagian di sini hanger file coach. Saya panggil kedua-duanya. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini. Silakan kalian langsung print di 3D printer. Untuk mendapatkan softwarenya ini bisa kalian teman-teman menggunakan SketchUp atau jenis AutoCAD atau SolidWorks. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan saya kali ini. Dan juga oh iya, satu lagi untuk hasilnya tadi di sini saya akan coba apa sih yang untuk hasil desainnya ini, kenapa sih harus kita menggunakan software ini? Karena kita harus merubah desainnya ini ke bahasa mesin. Apa sih bahasa mesin itu? Akan kita lihat di sini. Bahasa mesinnya itu ya adalah ya berupa nilai-nilai koordinat. Kita save di sini, bisa teman-teman lihat di UMO Quartz Hanger without scroll hole di bagian D. Save, oke, kita buka di bagian D. Mana dia? Nah, di sini kita buka di OneNote. Open with Notepad. Nah, ini adalah bahasa mesinnya. Kalau kita baca di bagian sini, di sini untuk minimal X-nya 101, Y-nya 101 sekian, dan Z-nya 0,03. Maksimumnya itu 136 dan max-nya yaitu 168. Dan juga ini adalah fungsi-fungsi yang atau perintah yang akan dibaca nanti oleh 3D printer. Dan juga ini dia harus mengkalibrasi di bagian X, Y, Z di sini. Di sini adalah untuk bagian X dulu, Y, dan setelah selesai bagian Z, dan masuk ke bagian print misek atau pesan untuk printing, dan langsung kalibrasi ulang dan masuk ke layar awal. Dia layar per lapis di bagian pinggirnya ini, bisa teman-teman lihat di bagian sini. Ini bagian yang biru muda. Dia bagian akan ngeprint dengan kode seperti ini. Ini adalah bahasa mesinnya, yaitu berupa sumbu X, Y, Z-nya. Dan ini adalah perintahnya dia. Dan dia akan langsung ngeprint dari awal, dari layout awal. Di sini kita bisa tarik ke bawah sini, ini kayak gini. Dia ngeprint dari awal sampai naik sampai selesai gitu. Dia akan ngebaca semua perintah bahasa mesinnya ini. Ini adalah bentuk hanger yang sedemikian ini, bentuknya seperti ini dengan bahasa mesinnya sedemikian banyak seperti ini. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah bisa membaca dengan teliti atau mungkin kalah dengan 3D printer yang teman-teman bikin sendiri? Oke, mungkin itu saja dari Dani Project. Penjelasannya mungkin cukup jelas atau mungkin cukup kurang baik. Silakan teman-teman sendiri yang menilai. Dan saya juga apa ilmu yang saya dapatkan saya akan bagikan ke YouTube saya, yaitu Dani Project. Oke, mungkin itu saja kesempatan kali ini. Videonya juga cukup terlalu panjang. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.